Begitu banyak umat beragama di masa kini yang menyangka bahwa di kurikulum pendidikan sains modern mustahil ada konspirasi setan di dalamnya. Entah mungkin lupa atau pura-pura tidak tahu, dahulu saat di bangku sekolah ada materi manusia purba. Moyang manusia serumpun dengan kera. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kitab suci agama, khususnya Al-Qur'annya umat Islam. Menyikapi hal itu, adakah protes dari para guru agama? Kita sama-sama tahu jawabannya. Jelas tidak ada. Apa akibatnya? Bermunculanlah fantasi, ternyata Adam dilahirkan. Klaim seperti ini hanyalah salah satu dari sekian banyak buah pemikiran yang menyimpang akibat saintisme. Sebuah keyakinan yang menganggap realitas kebenaran hanya bisa diketahui dan diukur melalui sains. Di luar sains sudah pasti salah, karena tak dapat dijelaskan secara ilmiah. Kebenaran menurut saintisme hanyalah kebenaran material yang hanya bisa dideskripsikan melalui panca indera. Kebanyakan orang tidak sadar telah menjadi penganut ideologi yang satu ini, bahkan tidak mengerti bahwa tugas ilmu sains sebenarnya adalah menunjukkan hakikat dari suatu kenyataan, bukan sebagai penentu fakta, apalagi pengklaim kebenaran. Sejauh ini, saintisme telah ditanamkan ke otak kita sejak kecil, tepatnya sejak duduk di bangku sekolah. Setiap murid harus percaya adanya Big Bang, lalu muncul peran gravitasi membentuk tata surya. Kemudian ada petir yang menciptakan kehidupan secara acak, dimulai dari sel tunggal hingga sampai pada tahap ikan berevolusi menjadi manusia. You are all stardust. You couldn't be here if stars hadn't exploded, because the elements, the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution weren't created at the beginning of time. They're created in the nuclear furnaces of stars, and the only way they can get into your body. So forget Jesus. The stars died so that you could be here today. Okay? And anyway. Jika menolak salah satu unsur dari sains modern ini, maka akan dinyatakan tidak lulus secara akademis. Demikianlah kurikulum pendidikan yang harus diajarkan oleh para guru, diatur oleh UNESCO di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa waktu lalu, penemuan missing link yang diklaim telah mewakili spesies penghubung antara manusia purba dengan manusia modern dinilai semakin menguatkan bukti bahwa ras manusia dan kera memiliki satu nenek moyang yang sama. Selain itu, sering pula dipopulerkan berita kedatangan ras alien purba yang datang ke bumi di masa lalu. Makhluk-makhluk ini dikisahkan telah menggabungkan DNA milik mereka dengan DNA milik Homo erectus. Maka terciptalah Adamu alias Adam katanya. Jika kisah ini dicocok-cocokkan dengan buku Adam dilahirkan, besar kemungkinan dinilai cukup logis oleh para penggemar saintisme alien Anunnaki. Terkait kisah Adam sebagai manusia pertama, memang tak ada seorang pun di masa kini yang tahu kebenaran pastinya, kecuali dengan membaca teks-teks kitab suci, misalnya membaca Al-Quran atau Alkitab. Sebagai bagian dari umat muslim, bagi kami, teori-teori evolusi yang saling berkaitan tadi telah secara nyata dan perlahan mengalihkan kewarasan kita untuk menilai fakta alam sebenarnya. Tahukah Anda pemirsa, di dunia ini begitu banyak temuan-temuan tulang manusia raksasa. Banyak pula ditemukan fosil-fosil jejak kaki besar yang berukuran berbeda. Sementara itu, di internet, kita selalu disuguhkan berita bahwa eksistensi alat-alat besar maupun situs-situs kuno seperti ini dahulu telah dibuat dan dibangun oleh para aliens yang pernah mampir ke bumi. Terkait temuan tulang manusia raksasa, 14 abad yang lalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tubuh manusia pada awalnya setinggi 60 hasta, yakni sekitar 18 meter. Kemudian tingginya dari zaman ke zaman semakin berkurang. Berdasarkan hadis ini, umat muslim sudah sepatutnya meyakini bahwa evolusi manusia adalah benar adanya. Akan tetapi tidaklah terjadi seperti teori evolusi yang dikatakan oleh sains modern.
Keterangan yang sedikit berbeda bisa kita temukan jika membaca kitab suci non-Islam seperti Alkitab. Manusia-manusia bertubuh tinggi dan besar dikatakan di sana sebagai Nephilim. Mereka adalah keturunan dari anak-anak Allah yang mengawini anak-anak perempuan manusia. Selain itu, di bab lainnya ada juga tentang manusia raksasa. Itulah kondisi fisik manusia bumi di masa lalu. Tentu, ayat-ayat seperti ini punya tafsir tersendiri ya pemirsa, bagi umat Kristiani maupun Yahudi. Bukanlah tugas kita umat Muslim untuk menafsirkannya kepada publik. Masih terkait doktrin evolusi manusia purba. Pada tahun 80-an, beredar video interview Roger Morneau. Dia adalah mantan jemaat gereja setan yang setelah bertaubat mengekspos ajaran iblis yang pernah ia terima. Benar tidaknya pengakuan tersebut? Setidaknya, mari kita dengarkan dahulu kesaksiannya. To the Great General Council, it was decided that Satan would tutor Charles Darwin personally in setting up the principles of his theories of evolution. He was tutored by Lucifer himself, the fallen Lucifer. According to the spirits, anyone that teaches a theory of evolution is considered to be a minister of the great religious system. See, they call it the religious system, the theory of evolution. And he said that every teacher of that theory is recognized by the spirits as a person of great value and receives a very special unction from Satan himself. Spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies. Apa yang Anda pikirkan setelah mendengar semua ini? Kalau kami pribadi teringat firman Allah dalam Al-Quran bahwa dahulu setan dari kalangan jin pernah menempati beberapa tempat di langit. Maka bisa saja pengakuan Roger Morneau tadi adalah benar adanya. Kami harap kedepannya pemirsa tak perlu heran jika makin gencar diberitakan oleh media-media online bahwa nenek moyang manusia adalah hewan. Misalnya ini, nenek moyang manusia menyerupai tikus. Jika kita mengaku umat beragama, mari upayakan jangan sampai jatuh ke dalam jurang saintisme ini. Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa tak ada satupun bukti hasil evolusi hewan-hewan melata yang wujud fisiknya mengarah kepada kesempurnaan, apalagi berintelijensi tinggi seperti manusia.